Halo guys, kembali lagi di podcast Dongeng Sebelum Tidur. Nah, di episode kali ini gue ada cerita dari temen gue yang emang dia berkuliah di salah satu kampus swasta di Malang. Nah, cerita kali ini merupakan pengalaman dari seorang dosen yang mengajar ilmu linguistik. Nah, kita sebut saja nih namanya si Ibu Fitri. Nah, jadi ceritanya ini itu kayak udah turun-temurun gitu ya. Nah, si Ibu Fitri ini sudah katanya sih belasan tahun mengajar di kampus. Nah, beberapa tahun terakhir kerap kali mendapatkan gangguan yang cukup menyeramkan sampai brutal. Wah, bener-bener sih ini udah hantunya itu udah bener-bener gawat. Nah, sebelum benar-benar masuk ke inti cerita, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang dari Ibu Fitri secara mendalam. Ibu Fitri ini lahir di Jember pada tanggal 5 Desember tahun 1983, yang artinya baru-baru ini beliau berumur kepala 4. Nah, si Ibu Fitri ini merupakan single parent karena suaminya meninggal 4 tahun yang lalu, sehingga Ibu Fitri ini harusnya merawat anak-anaknya sendiri. Syukurnya Bu Fitri ini mengikuti program 2 anak lebih baik. Jadi ya anaknya si Ibu Fitri ini ya cuma 2. Dan beruntungnya lagi mereka kembar identik. Setelah kepergian sang suami, Bu Fitri kerap kali kewalahan mengurus 2 anak kembarnya ini. Jadi saat mereka lulus SD, Bu Fitri ini memutuskan untuk memasukkan kedua anaknya ke sebuah pondok pesantren. Walaupun begitu, mereka masih bisa bertemu setiap weekend dan kadang juga pergi jalan-jalan walau hanya sebentar. Begitulah latar belakang pendek dari si Ibu Fitri. Nah, sekarang kita masuk ke awal cerita bermula. Bu Fitri ini mulai mengajar dari tahun 2008. Awalnya semua ya lancar dan baik-baik aja. Namun, sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya dia mengajar, pasti ada hal-hal yang sedikit mengganggu. Perlu diketahui, keluarga Ibu Fitri ini bisa dibilang orang-orang yang cukup peka dan merasa jika berhubungan dengan dunia lain. Nah, mungkin kemampuan itu juga menurun ke si Ibu Fitri ini. Nah, dulu pernah saat tahun-tahun awal Bu Fitri ini mengajar kelas malam, dia melihat sangat banyak mahasiswa dan mahasiswi. Saking banyaknya, ruangan itu terasa penuh dan menyisakan sedikit oksigen. Padahal jika dilihat dari daftar presensi yang hadir, murid yang tertera hanya 23 orang nih. Namun saat itu semua kursi terisi penuh dan perkiraan ada 50 orang lebih. Nah, si Ibu Fitri ini sudah menduga bahwa sisanya merupakan makhluk gaib atau makhluk tak kasat mata. Dia sadar itu karena beberapa murid berwajah pucat, pasir dan memiliki tatapan kosong. Ya, walaupun kelasnya diisi dengan beberapa murid palsu, Bu Fitri ini gak merasa terganggu sedikit pun. Malahan dia merasa senang, karena pikirnya pelajaran linguistik semenyenangkan itu sampai-sampai hantu pun ingin ikut belajar. Nah, ada lagi kejadian aneh yang dialami sama si Ibu Fitri ini. Saat itu masih di tahun yang sama, sekitar tahun 2008-an. Bu Fitri ini masih muda dan semangat mengajar yang ia punya sangat tinggi. Kalau anak zaman sekarang bilangnya ya dosen ambis si Ibu Fitri ini. Bu Fitri ini selalu tepat waktu dan gak pernah ngosongin kelasnya sekalipun. Nah, pas itu dia ada jadwal ngajar di ruangan 204 pada jam 8 pagi. 40 menit sebelum kelas dimulai, Bu Fitri ini udah naik tangga aja menuju kelas yang bakalan dia pakai. For your information, kelasnya ini ada di ujung dekat toilet. Bu Fitri ini sengaja datang lebih cepat biar bisa nyiapin materi sama sarapan roti yang sebelumnya sudah dia buat di rumah. Nah, baru beberapa langkah dia naik tangga, Bu Fitri ini merasa hembusan angin membelai rambutnya yang masih terurai. Gak sampai sana aja nih, dia juga mendengar banyak langkah kaki berlari menuju kelas ujung, alias kelas 204 yang bakalan diisi. Menurut Bu Fitri itu hal yang biasa dan yang lumrah, selagi gak disenggol beneran dia mah ya santai aja. Singkat cerita, Bu Fitri ini udah di kelas dan ya dia sarapan sambil nyiapin materi. Gak berasa udah mau jam 8 dan satu persatu murid mulai berdatangan. Namun ada yang aneh, mahasiswa yang datang ini banyakan kelewat alias lagi-lagi gak sesuai daftar presensi yang hadir. Bu Fitri ini seakan dijavu dengan kelas malam yang dulu pernah dia isi. Tapi ya sudahlah pikirnya, mungkin teknik dia mengajar sangat disukai para murid-murid palsu. Nah, selama bertahun-tahun, Bu Fitri ini menjadi dosen yang super ambis. Siswa rajin mungkin udah jadiin Bu Fitri sebagai dosen favoritnya beribu-ribu kali.
Nah, tapi ya gimana? Ya perasaan murid yang kuliahnya setengah-setengah alias males-malesan mungkin di benaknya berharap sesekali Bu Fitri ini nggak masuk. Waktu berjalan dengan cepat nih, Bu Fitri kian berumur dan sibuk. Dia harus bisa membagi waktunya antara keluarga dan pekerjaan. Terlebih lagi di tengah-tengah tahun dia mendapatkan banyak tuntutan dari dekan. Harus memegang posisi ini atau itulah. Pernah Bu Fitri ini mau dikasih kunci lab bahasa yang ada di lantai 3. Niat dekan dan kepala prodi mau nyerahin itu lab agar ruangannya bisa hidup alias lebih sering difungsikan atau dipakai nih. Nah, karena selama ini lab bahasa tersebut seakan-akan diabaikan. Mungkin karena letaknya yang berada di lantai 3, jadi orang-orang malas untuk ke sana. Maklum kampus swasta ini cuma namanya aja yang elit, tapi fasilitasnya sangat standar nih guys. Nah, bertahun-tahun diminta dibuatkan lift, tapi nggak pernah kesampaian. Nah, lanjut lagi. Bu Fitri ini menolak tawaran tersebut secara halus. Dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi. Bu Fitri ini juga sadar betul kalau dia makin kesusahan dalam membagi waktunya, karena dia harus lebih memperhatikan kedua anak kembarnya kala itu. Bertahun-tahun berlalu, Bu Fitri sekarang kerap mengosongkan kelasnya dengan alasan-alasan tertentu, terlebih lagi di akhir-akhir tahun 2018 sampai awal 2019. Nah, Bu Fitri kala itu lebih sering mengadakan kelas online atau sekedar memberikan tugas kepada mahasiswa. Hal itu dikarenakan dia harus bolak-balik membawa suaminya berobat ke rumah sakit. Saat itu tahun-tahun terberat bagi Bu Fitri. Berbulan-bulan dia menunggu sang suami sembuh, namun akhirnya ditinggal pergi juga tepat bulan Juni sesaat sebelum Idul Fitri nih ya guys. Oh iya, selama berobat, sakit sang suami ini masih kurang jelas. Jadi dokter belum bisa memastikan obat yang cocok selain vitamin-vitamin dan suntikan. Sebenarnya paman dari Bu Fitri ini pernah menyarankan untuk dibawa ke orang pintar saja, tapi Bu Fitri ini menolak dengan keras. Menurutnya nggak ada hubungan apapun antara penyakit yang diderita sang suami sampai harus dibawa ke dukun segala. Singkatnya, setelah kepergian sang suami, Bu Fitri ini sempat mengambil cuti 3 minggu dan fokus merawat anaknya yang sebentar lagi bakal lulus SD. Setelah itu dengan segala kecausan atau kekhawatirannya dia pun memilih memasukkan kedua anaknya ke pondok pesantren. Nah, life goes on, hidup itu berjalan, harus tetap berjalan. Nah, Bu Fitri ini kembali mengajar seperti biasa. Namun kali ini berbeda nih. Dia jadi lebih sensitif dan pemarah. Bu Fitri ini kerap kali memarahi mahasiswanya yang gak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, pernah waktu itu akhir-akhir tahun 2019 sebelum UAS, Bu Fitri ini melakukan tes pengetahuan kepada beberapa murid atau sejenis kuis cepat gitu. Entah kenapa beberapa murid ini sudah berkeringat dingin, mungkin merasa takut disuruh menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan. Linda, coba jelaskan materi kita kemarin tentang fonologi. Tanya Bu Fitri dengan tegas dan bercampur mendoknya bahasa Jawa. Walaupun satu murid yang ditanya, tapi ketakutan ini menjalar ke seluruh ruangan. Entah kenapa aura Bu Fitri terkesan sangat gelap dan negatif pada saat itu. Anu Bu, seingat saya fonologi itu ilmu bahasa yang mempelajari tingkah laku bunyi di bahasa tertentu dan bersifat abstrak. Jawab Linda dengan lugas dan berseri-seri. Maklum saja, Linda memang tipikal anak yang suka dengan dunia linguistik dan dia salah satu mahasiswa yang mengidolakan Bu Fitri. Nah, bagus jawabanmu ikut persis kayak yang saya jelasin kemarin. Pokoknya ibu bakal tanya-tanya kalian hari ini, ucap Bu Fitri dengan nada serius dan sedikit mengancam. Ojo nunggu ditunjuk baru buka-buka catatan, lanjut Bu Fitri lagi. Nah, semua murid cuma bisa terdiam dan saling bertatapan, namun tiba-tiba semuanya itu buyar. Dikarenakan ada satu murid yang duduk di belakang tertawa kencang dan menggelegar. Sebut saja namanya Wildan. Wildan ini mahasiswa abadi di kelas Bu Fitri, alias dia selalu mengulang kelas karena nilainya tidak mencukupi untuk mengambil SKS yang sama untuk semester selanjutnya. Tawanya si Wildan ini seakan-akan campuran suara pria muda dan bapak-bapak. Nah, awakmu sosokan tegas, gak usah ngetokno emosimu liwat materi kuliah. Kesedihanmu iku gak usah digowo nang kampus, ganggu nemen.
ucap si mahasiswa tadi dengan suaranya yang berat terkesan dengan seperti bapak-bapak. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia mungkin jadi gini, kamu sosokan tegas, gak usah ngelampiasin emosimu itu lewat materi kuliah. Kesedihanmu itu gak usah dibawa ke kampus, sangat mengganggu. Nah, si Wildan ini sempat menyeringai, matanya juga menyorot tajam ke arah Bu Fitri seakan-akan mengajak berkelahi. Dan beberapa saat kemudian si Wildan ini pun jatuh pingsan. Nah, karena kejadian itu dengan terpaksa kelas diberhentikan dan semua murid diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugas kala itu disuruh merangkum materi dari awal chapter sampai pembahasan terakhir. Beberapa hari berlalu, Bu Fitri ini tetap mengajar seperti biasa, namun dia kadang masih suka bengong karena bingung dengan beberapa kejadian yang secara beruntun menimpa hidupnya. Nah, dia merasa umurnya sekarang sangat banyak cobaan buruk yang dia hadapi. Terlebih lagi, hampir setiap hari dia ini diganggu dan merasakan hawa-hawa makhluk tak kasat mata. Gangguannya tuh sama seperti dulu, namun sekarang hanya bertambah lebih intens dan kadang hampir membahayakan. Kalau dulu dia mendengar langkah kaki di tangga, sekarang dia malah hampir jatuh karena tersandung. Pernah sesekali Bu Fitri ini mencoba mengobrol dengan dosen lain. Ternyata Bu Fitri ini bukan satu-satunya mengalami gangguan aneh. Tapi jika dibandingkan, tetap saja gangguan yang dialami si Bu Fitri ini lebih berat dan brutal loh. Nah, cerita yang didapat Bu Fitri saat itu dari dosen yang lebih muda nih, dari Bu Fitri ini. Nah, sebut saja kita namanya itu dengan Bu Sita. Bu Sita ini dipercayakan untuk memegang ruangan Safe Access Center atau SAC. Ruangan ini kerap didatangi mahasiswa atau mahasiswi untuk belajar mandiri atau jadi ruang konsul materi. Nah, saat itu baru-baru saja masuk tahun baru. Bu Sita ini pun kepikiran buat menata ruangan. Dia sendiri menggeser lemari dan merubah posisi meja. Nah, katanya saat itu meja itu berat dan nggak sempat bisa didorong. Nah, padahal Bu Sita ini sampai minta bantuan petugas pembersih, tapi tetap saja pas masuk zuhur, Bu Sita ini belum selesai juga. Akhirnya dia memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Nah, anehnya setelah sholat, lemari yang nggak bisa digeser ini malah jadi ringan. Bu Sita ini jadi bisa menggesernya sendiri. Satset selesai, sudah dia merubah letak-letak di ruangan SAC ini. Tapi anehnya pada keesokan hari, Bu Sita ini merasa mual dan pusing di ruangan itu. Perutnya juga jadi mules. Awalnya dia mengira karena sakit, tapi ternyata saat keluar ruangan tiba-tiba sakitnya tuh juga ikutan hilang. Nah, hal ini tuh berlangsung selama seminggu lebih dan terus berulang. Nah, usut menurut Pak Hernowo selaku penjaga kampus yang suka berpatroli itu merupakan ulah dari penjaga SAC. Mereka marah karena merasa nggak dihargai dan nggak dianggap keberadaannya. Mereka merasa tindakan yang diambil Bu Sita sangat tidak sopan sehingga memicu kemarahan mereka. Karena katanya waktu Bu Sita menggeser lemari, di atasnya itu ada anak-anak mereka yang lagi asyik bermain. Wah, serem banget ya nih ya guys. Nah, for information juga, Pak Hernowo ini memang sepuh di kampus dan bisa dibilang beliau ini bisa berinteraksi dengan penunggu kampus karena memang indigo. Nah, balik lagi kita ke si Ibu Fitri. Sebenarnya banyak banget pengalaman aneh dan mengerikan yang ia alami dari tahun ke tahun, tapi akan terlalu panjang dan membosankan jika diceritakan semua nih ya guys. Nah, maka dari itu kita masuk saja ke puncak masalahnya. Gangguan brutal ini terjadi dari awal tahun 2023 hingga sekarang. Wah, ini emang udah benar-benar serem nih ya. Nah, gangguannya gak berhenti sampai kampus, tapi kerap kali ikut sampai ke rumah dan bahkan sampai ke anak-anaknya yang ada di pondok. Ini sih setannya emang udah brutal banget ya, sampai ngikutin anaknya segala sampai ke pondok. Nah, kita lanjut. Nah, pada pertengahan Januari tahun 2023 saat itu Bu Fitri kebanyakan mengisi kelas malam. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang sudah bekerja dan mengambil kelas reguler malam. Nah, pekerjaan mereka macam-macam, mulai dari barista, kasir, dan IO konser. Bahkan ada dari mereka yang sudah mempunyai istri dan anak. Nah, singkat cerita, ada suatu kejadian waktu Bu Fitri baru selesai sholat maghrib dan dia bergegas mengambil kunci motornya lalu tancap gas menuju kampus.
Sesampainya di gerbang kampus, Bu Fitri ini dibuat penasaran dengan warga yang ramai berkumpul di TPS dengan jarak kurang lebih 150 meter dari tempatnya. Bu Fitri ini sempat memarkirkan motornya terlebih dahulu, lalu bergegas pergi mendatangi para warga yang terlihat bergerombol mengelilingi tong sampah besar yang sudah kosong, alias bersih dari sampah-sampah. Nampak warga ini sepertinya memperhatikan hal lain. Alangkah terkejut-kejutnya Bu Fitri ini saat berhasil menyusup dari celah-celah gerombolan warga. Matanya terbelalak dan nafasnya nggak karuan. Nah, ternyata di depannya Bu Fitri ini ada mayat Wildan yang sudah berlumuran darah dengan keris berkarat yang tertancap di lehernya. Si Wildan ini merupakan salah satu mahasiswa dari Bu Fitri. Nah kalau kalian ingat yang tadi yang sempet ngetawain Bu Fitri itu, nah mahasiswa abadi yang juga kerap kali kesurupan gitu ya guys. Nah Bu Fitri ini merasakan aura negatif sekaligus menyesakan dari keris yang tertancap di leher Wildan. Saking syoknya dia ini sampai dia membisu. Gak lama kemudian mobil polisi pun datang dan lokasi kejadian pun diamankan. Ada beberapa warga yang dipanggil jadi saksi dan masing-masing mereka punya pernyataan berbeda. Nah, kesaksian yang pertama dari penjual bakso gerobak. Nah, kita panggil saja dengan nama Pak Ian. Menurut kesaksian dari Pak Ian ini, dia melihat si Wildan ini lagi terbirit-birit dari halaman kampus sampai keluar pagar. Seingatnya, si Wildan ini memang membawa sesuatu di tangannya, tapi gak kelihatan nih isinya karena terbungkus koran. Pak Ian ini mengaku gak ada kecurigaan di benaknya, pikirnya mungkin ini cuma main-main. Nah, kesaksian kedua datang dari remaja yang berbelanja di supermarket dekat kampus itu. Sebut saja namanya dengan Kak Indri. Menurut penuturan Kak Indri, dia ini memang sempat melihat seorang pria atau Wildan kayak lagi adu cekcok sama beberapa orang. Katanya orang-orang itu punya rambut gimbal dengan jumlah yang banyak seperti gangster. Nah, sesaat sesudah berbelanja, katanya warga sudah berkumpul ramai. Jadi kejadian itu memang hanya sekejap saja. Nah, kesaksian ketiga ini datang dari teman Wildan, namanya Dava. Namun pernyataan dari Dava ini agak aneh dan membuat bingung. Sumpah Pak, sumpah aku wes ingetin Wildan ojo bablas, histerisnya sambil terisak-isak tangis. Wildan gak mau dengerin aku, iki urusan nih berat, ucapnya lagi dengan sesegukan, matanya terpanjang sedih dan ketakutan. Polisi yang bertugas dibuat bingung dengan ucapan si Dava ini. Bukan hanya Dava, tapi semua yang bersaksi. Selagi petugas lain mengamankan lokasi, si Dava ini ditemani oleh Bu Fitri. Bu Fitri ini sebenarnya penasaran banget, tapi dia mencoba untuk memendamnya dan lebih memilih menenangkan si Dava. Nggak terasa sudah mau sejam mereka di sana dan lagi-lagi kali ini hanya diberikan tugas. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya, udah ngantuk banget nih, mau istirahat dulu. Nanti part 2 aja kita lanjut Kamis depan ya, good night. Nah by the way, buat kalian yang udah terlanjur kepo sama podcast sebelum tidur ini, boleh banget nih baca duluan sampai habis nih, aku kasih cerita fullnya. Oke guys, bye bye.